Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali mitra muslim dengan acara YouTube Satria Wisata dalam episode Hikayah Maqdisiyah, kisah-kisah tentang kondisi yang terjadi sekitar Masjidil Aqsa. Dan pada kali ini saya mencoba mengambil satu figur yang mungkin mitra muslim kenal semua. Siapapun pasti mengenal sosok ini, yaitu Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah SAW. Nah, Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah, atau bisa dikatakan sahabat dari Rasulullah yang diambil dari asalnya dari budak Ethiopia, kemudian dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Kaitannya apa sih dengan Masjid Aqsa? Baik. Kita tahu bahwa ketika penaklukan atau ketika hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, kemudian membangun masjid, maka Bilal lah yang pertama kali melakukan azan di situ, di kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika penaklukan Islam terhadap kota Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah, maka Bilal lah yang diperintahkan oleh Rasulullah yang kedua kali untuk berazan, untuk melakukan azan di atas Ka'bah dan melakukan azan dari atas tempat tersebut. Normal, ya, azan normal. Dan mungkin kita sudah pernah lihat film-filmnya atau sinetron sebagai sampel, katakan. Nah, ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW yang kita tahu semua pada hari Senin, wafatnya itu di waktu duha, dan tentunya kepergian baginda Rasulullah SAW sangat memukul seluruh sahabat-sahabat Rasulullah. Dan penguburannya itu kebetulan menjelang waktu asar, sehingga sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengazankan baginda Rasulullah SAW sebelum dimasukkan ke liang lahat. Ketika Bilal bin Rabah melakukan azan dan sampai kepada bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat Muhammad tidak bisa diucapkan, tercekik lehernya karena dia saking cintanya dan kehilangannya terhadap sahabat Rasul atau terhadap baginda Rasulullah SAW pada saat itu. Sehingga Bilal menyerah dan tidak bisa melanjutkan azan yang diperintahkan oleh sahabat atau mantan majikannya saat itu yang membebaskannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau dihitung, sejak saat itu Bilal bin Rabah pensiun dari azan dan tidak mau lagi melakukan azan di tempat tersebut. Karena kebetulan setelah wafatnya Rasulullah, kemudian digantikan posisi Rasulullah oleh Ar-Rashidah, Al-Khulafa Ar-Rashidah atau Khalifatul Rashidah, yaitu Abu Bakar. Dan baru ketika Umar bin Khattab dapat membebaskan Baitul Maqdis dan menerima kunci dari Sophronius di Yerusalem, maka Umar bin Khattab mencari orang, mencari mana si Bilal, karena Bilal saat itu sudah tidak tinggal lagi di Madinah, tetapi ikut hijrah ke Syam, persisnya di Syria. Nah, Bilal bin Rabah ikut bersama mujahid-mujahid datang ke Palestina dalam rangka membebaskan atau pembebasan Baitul Maqdis. Nah, disitulah Umar bin Khattab memerintahkan kepada Bilal untuk berazan, untuk melantunkan azan kedua kali. Karena pertama kali setelah wafat Rasulullah dia tidak sanggup lagi untuk melakukan azan, dan kali ini ketika pembebasan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab memerintahkan Bilal bin Rabah untuk melakukan azan. Dan masih ditolak, karena Bilal mengatakan, saya sudah pensiun dari azan sejak wafatnya baginda Rasulullah SAW. Akhirnya sedikit keras Umar mengatakan, ini adalah perintah dari khalifah, bukan atas pribadi Umar bin Khattab. Sehingga akhirnya Bilal takluk, karena yang memerintahkan itu bukan pribadi yang Umar, tetapi
presiden pada saat itu atau khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Akhirnya Bilal bin Rabah mencari tempat yang tinggi di area Masjid Aqsa dan melantunkan azan. Ketika sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadan, tercekik persis waktu tercekiknya azan Bilal di saat pemakaman baginda Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah luar biasa, seorang budak yang wajahnya berkulit hitam, tetapi hatinya lembut, selembut sutra, dan sangat dan amat mencintai baginda Rasulullah SAW. Jadi sejak wafatnya baginda Rasulullah SAW, Bilal belum pernah lagi azan kecuali pertama adalah ketika Umar memerintahkan pembukaan atau Fathul Quds atau penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua ketika ketika Bilal bin Rabah datang ziarah ke makam Rasulullah SAW, diminta oleh cucunya Hasan dan Husain untuk sekali saja melakukan azan karena mereka sudah rindu dan kangen terhadap suara Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah wafat di Syria dan makamnya itu ada di kota Damaskus, persisnya di Masjid Umayyah. Jadi mitra muslim kalau kebetulan berziarah ke Syria, negara yang konflik saat sekarang ini, bisa menziarahi makam Bilal bin Rabah di kota Syria. Demikian mitra muslim sekilas tentang muazin Rasulullah Bilal bin Rabah. Beliau berazan di 3 tempat. Pertama, pembukaan ketika membangun Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua, melakukan azan atas perintah baginda Rasulullah SAW di Ka'bah, di atas Ka'bah, yaitu di Masjidil Haram. Yang ketiga, ketika penaklukan Baitul Maqdis. Jadi sempurnalah 3 masjid yang diperintahkan untuk didatangi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jangan kau paksakan untuk datang ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang kebetulan 3-tiganya dimulai azannya oleh Bilal bin Rabah. Luar biasa dan cukup memikat hati kita mendengarkan bagaimana seorang budak yang datang dari Ethiopia, dari Habasyah yang saat ini namanya Ethiopia, bisa menggetarkan dunia dengan suara azannya yang begitu bergetar karena dia adalah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian mitra muslim sedikit tentang Bilal bin Rabah, muazin baginda Rasulullah SAW. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Huldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe ya, jangan lupa.